Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kembali kita dipertemukan di tahun yang baru 2025. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan untuk bisa sampai ke bulan Ramadan, dan tentu harapan kita upaya untuk masuk ke dalam bulan Ramadan ini untuk bisa mendapatkan amal-amal terbaik dan insya Allah husnul khotimah. Baik, tema kita yang coba kita diskusikan hari ini adalah berkaitan dengan masalah kontrasepsi, ya. Bagaimanakah pandangan Islam melihat geliat yang dilakukan oleh masyarakat secara keumuman berkaitan dengan masalah penggunaan alat kontrasepsi. Namun kita perlu mengetahui bahwa apa yang dimaksud dengan alat kontrasepsi ini supaya menjadi bahan renungan bagi kita bersama, karena yang namanya alat kontrasepsi ini tentu merupakan satu bagian kontemporer yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah SAW dengan menggunakan metode alat, gitu ya. Karena kalau yang kita bahas hari ini adalah tentu perlu kita pahami penggunaan alat kontrasepsi di masa Rasulullah SAW itu sudah ada, gitu ya. Hanya saja bentuk penggunaannya atau metode pelaksanaannya di lapangan itu berbeda dengan penggunaan alat kontrasepsi yang terjadi pada masa kontemporer sekarang ini. Karena itulah kita perlu melihat kembali bagaimana pandangan terkait dengan alat kontrasepsi ini, ya, karena kita tahu bahwa alat kontrasepsi ini digunakan untuk apa? Menurut versi pengguna dari alat kontrasepsi itu sendiri, ya, karena secara hukumnya alat kontrasepsi ini nanti akan berubah satu sama lain, ya, terkait dengan hukumnya tergantung dari niat dan capaian dari apa yang dia gunakan dalam penggunaan alat kontrasepsi tersebut. Karena kita lihat, ya, kontrasepsi dipandang sebagai cara untuk mengontrolkah, ya, atau untuk cara membatasi, gitu. Kalau dikatakan mengontrol, maka secara hukumnya Islam memandang boleh loh kita mengontrol jarak kelahiran anak satu dengan anak yang lainnya, dikarenakan apa? Dengan cara kita mengontrol ini, maka kita punya kemampuan untuk mengarahkan pembinaan dan lain sebagainya saat anak dilahirkan. Tapi ketika konsep membatasi, maka tentu menjadi sebuah polemik, gitu. Karena di dalam Islam konteks membatasi itu sesuatu yang diharamkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menggambarkan terkait dengan bagaimana Rasulullah SAW membanggakan, ya, umatnya itu dengan posisi diperbanyaknya keturunan. Berarti dengan bahasa membatasi itu sama artinya dengan kita menolak apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam kerangka membatasi kelahiran putra-putri kita dikarenakan ketidaksiapan kita membimbing dan membinanya, gitu ya. Jadi konteks pertama perlu dipahami penggunaan alat kontrasepsi ini untuk apa? Karena kalau di masa Rasulullah SAW, sebelum kita melihat bagaimana metode yang disampaikan
Jadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kita dapati alat kontrasepsi yang bermain, ya, itu adalah bahasanya azal, ya, azal. Apakah itu azal? Azal itu di mana ketika sepasang suami istri melakukan hubungan badannya, kemudian terjadi ejakuasi bagi seorang suami, kemudian yang kemudian ketika dilakukan menghadirkan ejakuasi, maka ejakuasi yang dilakukan oleh seorang suami itu dilakukan di luar, ya, di luar hubungan badannya, di luar vagina yang dia mohon izin bahasanya ketika dia memasukkan penisnya ke dalam vagina istrinya, begitu. Nah, ternyata di masa dulu itu aktivitas ini sudah terjadi. Dalam rangka apa? Dalam rangka bukan membatasi, tetapi dalam rangka menghadirkan penjagaan agar posisi adanya kehamilan tidak terjadi pada saat itu dalam rangka apa? Banyak faktor, ya. Faktor-faktor yang terjadi terkait dengan permasalahan ini akan kita jumpai gitu ya. Banyak banget kasus-kasus gitu ya. Apakah di masa Rasulullah SAW itu lebih cenderungnya kepada apa? Lebih cenderungnya banyak suami yang meninggalkan istri pada saat dia melaksanakan perang di masa waktu itu. Kemudian pada saat perjalanan jauh begitu ya, yang artinya meninggalkan jejak-jejak yang nantinya para istri ini harus mengalami perjalanan mengasuh anak-anak itu dengan kondisi sendiri gitu ya, walaupun posisinya ada suaminya, tapi karena faktor-faktor tadi maka kita dapati azal, ya, yaitu upaya untuk menahan sperma yang ada daripada suami itu tidaklah masuk ke dalam vagina seorang perempuan yang akhirnya nanti akan terjadi pembentukan, ya, antara sperma dan sel telur yang atas izin Allah terjadi pembuahan. Nah, kekinian ya azal ini kemudian berkembang. Azal ini berkembang yang posisinya apa? Kondisi azal ini ternyata dikembangkan dengan penggunaan metode, ya, alat gitu. Kalau tadi tidak menggunakan alat, membuat suatu kerangka berpikir bagaimana mereka bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang kemudian mereka tanda petik bahasa saya itu tidak merasa terbebani dalam tanda petik ya, bukan berarti punya anak itu terbebani, tetapi mereka melihat kondisi yang ada. Cuma ternyata kalau dari sisi fisik, dari sisi medisnya itu beberapa dokter yang mungkin memahami terkait dengan hal ini menyebutkan prinsip azal kalau digunakan secara terus-menerus oleh para suami itu akan menyebabkan tidak punya keinginan lagi nantinya gitu ya. Posisinya mereka itu sudah enggan untuk melakukan hubungan badan itu karena apa? Sudah tidak punya keinginan lagi gitu ya. Libidonya sudah semakin berkurang. Nah, karena itu program yang kalau kita menyebutnya KB ya, keluarga berencana, kalaulah konteksnya keluarga berencana ini adalah perencanaan ya, bukan membatasi, maka Islam membolehkan hukum ini. Islam memberikan pandangan terkait dengan konteks bagaimana tujuan-tujuan yang ada ya, mendapatkan tetap sisi positif ketika seseorang itu ingin memiliki keturunan. Namun banyak mengenai KB ini menurut sudut pandang agama gitu ya, ada yang juga mengharamkan ketika apa? Ketika yang namanya KB ini ya, yang namanya hukum keluarga berencana jika itu merupakan sebuah pembatasan maka menjadi haram.
ya. Perencanaan jumlah keluarga ini dibatasi apa? Dengan memanfaatkan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau alat penanggulangan kelahiran gitu ya, yang digunakan oleh pasangan suami istri. Ya, selain bertujuan untuk apa? Sebetulnya menekan dan mengatur pertumbuhan populasi penduduk dengan upaya membatasi jumlah anak gitu ya. Artinya membatasi ya, membatasi ini yang nantinya akan menjadi posisi yang perlu kita dapati pemahaman yang utuh. Tapi kalau itu fungsinya untuk apa? Memberikan peluang ya, memberikan satu gambaran perencanaan gitu ya, agar tidak terlalu berdekatan, misalnya seperti itu ya, menjaga jarak gitu ya, maka itu tentu menjadi satu hal yang dibolehkan. Nah, pada dasarnya hukum KB ini menurut Islam ya, dalam konteks ini akan kita temui tergantung pada tujuan dan niat serta metode KB yang dipilih. Apakah memang metode-metode itu sesuai dengan norma agama atau syariat agama, atau memang itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Jadi secara umum saya ingin menggambarkan kepada para muslimah semua konteks seperti apakah sebetulnya keluarga berencana itu ya. Karena kalau kita masuk dalam keluarga berencana dalam konteks Islam, jika digunakan azal, maka hukumnya menjadi sesuatu yang boleh. Tapi ketika kita menggunakan konsep keluarga berencana ini dalam kerangka membatasi, maka tentu secara hukum sudah diharamkan. Maka posisi keluarga berencana dalam konteks kekinian kita harus lihat dalam konteks satu, tujuannya, niatnya, kemudian yang tidak kalah penting adalah apakah suami istri itu mempunyai kesepakatan. Karena kalau di dalamnya tanpa ada kesepakatan suami dan istri, tentu perilaku seorang perempuan menggunakan alat kontrasepsi itu menjadi sesuatu yang haram. Ya, karena banyak nih kasus-kasus yang terutama saya ya, saya menjumpai misalnya murid-murid gitu ya, menggunakan alat kontrasepsi dikarenakan apa? Ketidaksiapan mereka mengandung yang kesekian kalinya dan seterusnya gitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan itu tanpa persetujuan dari suami. Jadi banyak hal-hal yang membuat alat kontrasepsi itu menjadi tidak dibenarkan, walaupun pada hukumnya sebetulnya dibolehkan menggunakan alat kontrasepsi sesuai dengan apa yang dia niatkan dan sesuai dengan apa yang sudah dikomunikasikan dari pasangan suami istri. Ya, di sisi lain kita akan lihat penggunaan program KB ini bisa berhukum makruh gitu ya apabila pasangan suami dan istri ini memilih untuk menunda gitu ya. Karena sekarang banyak banget ya kita dapati misalnya anak-anak muda yang baru menikah, kemudian mereka punya prinsip udahlah nanti aja punya anaknya belakangan gitu ya, menunda, menolak kehamilan, walaupun sebetulnya mereka tuh nggak punya hambatan gitu ya. Karena kita tahu bahwa melakukan hubungan badan suami istri itu merupakan istimta. Istimta itu apa? Sebuah kenyamanan, sebuah kenikmatan yang memang harus dihadirkan oleh keduanya, baik istri maupun suami, begitu ya. Oleh karenanya kalaulah ada sepasang suami istri yang mereka menolak gitu ya, banyak teman-teman ya kita dapati di negara-negara Eropa misalnya gitu ya, mereka bersiap untuk menikah tapi tidak siap untuk memiliki keturunan ya. Maka di beberapa negara itu sudah ada sebuah fenomena ya. Apa fenomenanya? Mereka nggak pengen punya keturunan, child free gitu ya. Mereka mau menikah tapi mereka punya komitmen untuk tidak mau punya anak. Makanya di negara-negara ini biasanya akan kita temui banyak banget kasus ya, pampers dewasa lebih banyak dibandingkan pampers anak. Kenapa? Karena orang-orang dewasanya tidak punya keinginan untuk memiliki keinginan punya anak gitu.
Nah, karena itu para akhwati fillah rahimakumullah, kita dapati ya secara hukumnya bahwa dalam perspektif ini akan kita jumpai beberapa kasus ya. Yang pertama hukumnya kita lihat hukum yang boleh. Apa itu hukum yang boleh? Jika untuk tujuan pribadi seperti menunda atau menjarangkan kehamilan untuk menjaga kesehatan seorang ibu. Saya punya cerita kasus ya tentang seorang istri yang pada saat di kelahiran pertama itu memiliki blooding yang sangat luar biasa begitu ya. Sehingga pada saat kehamilan yang berikutnya itu direkomendasikan oleh dokter agar tidak cepat-cepat gitu ya mengalami kehamilan berikutnya. Kenapa? Karena ternyata faktor genetik yang dimiliki oleh si ibu ini membuat tingkat keparahan saat dia melahirkan. Maka menggunakan alat kontrasepsi dalam konteks seperti ini tentu dibolehkan ya karena menzolimi seorang ibu yang bisa jadi pada saat dia masih memiliki anak yang masih kecil, kemudian juga beresiko atas kehamilan berikutnya bahkan sampai pada tingkat kematian. Kemudian menjadi sunnah bahkan menjadi wajib begitu ya jika untuk tujuan kepentingan dan kesejahteraan keluarga atau apa dalam konteks memberikan kebaikan. Salah satu contohnya saya juga memiliki satu murid yang dilalahnya ya, dia memang tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Begitu tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi, lahirlah anak yang ke-7 atau ke-8 ya, saya lupa itu ya. Nah, di anak yang terakhir ini kemudian didapati bahwa dinding rahimnya itu sudah tipis sekali. Sehingga sangat memungkinkan terjadinya pendarahan yang sangat hebat gitu. Ya, nanti akan kita temui nih alat penggunaan alat kontrasepsi itu sudah tidak lagi bisa diberlakukan walaupun dia apa namanya ingin bisa punya anak kembali gitu ya. Maka di sini digambarkan digunakanlah alat kontrasepsi yang ternyata memutus ya vasektomi dan tubektomi, bukan lagi menggunakan alat seperti spiral dan lain sebagainya. Jadi ternyata ketika memang didapati kasus-kasus yang cukup menghadirkan mudorot jiwa gitu ya, ini atas saran dokter gitu ya, boleh kita lakukan second opinion beberapa dokter misalnya seperti itu, kondisinya kita akan lebih mengambil langkah aman gitu ya. Jadi langkah aman yang kita lakukan itu bukan karena kita pengen membatasi, bukan, tapi karena ada sesuatu yang menyebabkan kita harus mengambil sikap seperti itu. Kemudian hukumnya makruh jika apa? Untuk tujuan menunda dan menolak tadi. Ya, kalau udah menolak gitu ya, banyak di sebagian negara bahkan teman-teman tuh di Jerman sempat komunikasi ya sama saya itu, ayo deh Ustazah cari teman-teman yang mau nih ke sini gitu ya. Kenapa? Karena ketika mereka punya keturunan di sana itu langsung dibiayai gitu ya, dibiayai oleh negara dan mereka itu disupport gitu ya kehidupan mereka. Kenapa? Saking child free tadi. Banyak banget orang di negara itu udah kehilangan momen untuk melihat anak-anak kecil. Makanya kalau sekarang kita lihat tuh ya momen-momen menghadirkan anak kecil di TikTok gitu ya, itu justru didapati ketika apa? Iya, ada orang yang sudah lansia banget gitu ya, pengen banget ngelihat dapat cucu dan lain sebagainya dari anak-anaknya, tetapi anak-anaknya itu memilih apa, untuk tidak punya keinginan memiliki keturunan. Jadi, ini sebetulnya dari pandangan Islam itu makruh ya, apalagi kalau mereka sudah mengambil langkah menikah. Ini perlu juga kita sampaikan kepada generasi kita agar apa, mereka nggak perlu takut gitu ya, terkait dengan apa yang boleh dikatakan sudah menjadi aturan Allah gitu ya, bahwa setiap anak itu pasti ada rezekinya dan setiap anak itu pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lewat anak juga banyak kita jumpai dinamika ujian yang akan Allah berikan. Ya, kemudian menjadi hukumnya haram jika alat kontrasepsi seperti vasektomi, sterilisasi ya bagi laki-laki dan tubektomi bagi perempuan digunakan dalam waktu permanen
maksud dilakukan permanen itu yang sebetulnya mereka tidak punya masalah gitu. Kenapa mereka tidak punya masalah? Ya karena mereka udah nggak pengen aja daripada kebablasan dan lain sebagainya, akhirnya mereka mengambil langkah itu. Dan ini mohon izin, ketika program pemerintah zaman dulu itu adalah apa namanya 2 anak cukup begitu ya. Kalau kita mengambilnya keluarga besar, KB itu keluarga besar gitu ya. 2 anak cukup, akhirnya apa? Langkah yang mereka ambil begitu sudah punya anak 2, apalagi udah adalah laki-laki dan perempuan, udah mereka langsung mengambil langkah pemutusan gitu ya, dilakukan vasektomi dan tubektomi supaya apa kehidupan mereka itu boleh dikatakan tidak terganggu lah gitu ya dengan 2 anak ini, apalagi dengan kondisi sekarang begitu ya, sudah dirasakan apa boleh dikatakan kesulitan gitu ya. Next kita lihat yang lainnya ya. Jadi meskipun begitu ya, next apa ya, kita lihat bagaimana fatwa MUI memberikan kejelasan ya. Fatwa MUI ini mengeluarkan pernyataan bahwa vasektomi tidak haram dan boleh disyariatkan kalau apa dalam kondisi tertentu. Ya seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, suami mengalami sakit dalam kondisi prostat misalnya seperti itu, istri mengalami pendarahan bleeding yang sangat luar biasa begitu ya dalam setiap kehamilan begitu ya, dan ini boleh dilakukan dengan kondisi-kondisi tertentu tadi ya. Yang pertama kita lihat tujuannya tidak menyalahi syariat. Ya, ketika dia tidak menyalahi syariat, maka posisi untuk memutus ya aliran sperma dan juga sel telur yang mungkin akan terjadi pembuahan ini diputus gitu ya, itu tidak menjadi masalah gitu. Jadi lagi-lagi kembali kepada tujuannya dan juga niat seseorang ya. Jika tidak ada masalah apapun kemudian dia mengambil langkah ini, maka menjadi pengharaman baginya. Tapi ketika memang ada tujuannya, kemudian mengalami hal-hal yang sangat kompleks gitu ya, maka ini bisa dilakukan. Ya. Kemudian yang kedua, tidak menimbulkan kemandulan permanen. Jadi ada istilah sebetulnya dalam konteks keluarga berencana ini dilakukan apa ya sterilisasi ikat gitu. Jadi ada di hukum medis kita itu ada sterilisasi potong yang itu berarti permanen, ada yang sterilisasi ikat gitu ya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini mengacu ya kepada arahan dari dokter. Bahkan tidak sedikit dokter tuh langsung apa-apa ya udah deh dipotong aja gitu ya, sehingga nilai permanennya itu sangat kuat. Kenapa sangat kuat gitu ya? Melihat kondisi bisa jadi sepasang suami istri tersebut. Tapi ada juga yang mengarahkan ya udah deh diikat aja gitu ya. Walaupun memang ada resiko dalam tanda petik ya, dia ketika ingin memiliki keturunan pun masih bisa untuk membuka sterilisasi dengan kondisi ikat itu. Kemudian terdapat jaminan dilakukannya rekanalisasi atau pengembalian fungsi reproduksi seperti semula ya, seperti kasus ya. Jadi ini saya cerita diri saya sendiri ya, karena kalau cerita sama orang cerita dari gambaran orang lain bisa jadi yang ngerasain adalah orang lain, tapi saya sendiri ngerasain gitu ya. Jadi kehamilan saya yang ke-7 ya, anak saya 7 ya, di anak yang ke-6 itu mengalami keguguran, kemudian saya mengalami kehamilan yang ke-7. Pada saat lahir anak yang ke-7 dilalahnya saya mengalami bleeding gitu ya. Kondisi jantung bayi dan lain sebagainya itu tidak dianggap normal begitu, sehingga kondisi melahirkan anak yang ke-7 ini saya harus melakukan sesar. Nah, ketika sesar, dokter memang menyarankan karena kulitnya sudah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya, walaupun secara hukumnya sel telur ya barangkali ya di apa
di bagian palupi saya itu masih subur-subur semua begitu. Tapi karena melihat kondisi kalau terjadi sesuatu kehamilan yang berikutnya ini bleeding-nya sangat luar biasa gitu ya, maka, dokter mengambil langkah untuk, sterilisasi. Saya sampaikan sama suami, sterilisasi saya tidak ambil yang potong, tapi saya ambil yang ikat, gitu. Alasannya karena ya tidak menutup kemungkinan satu waktu nanti kita akan, punya keinginan untuk, memiliki keturunan berikutnya. Tapi berjalannya waktu ternyata walaupun kita sudah ngambil langkah sterilisasi steril ikat tadi gitu ya, ternyata Allah, takdirkan saya memiliki, dihadirkan ujian berikutnya gitu. Dihadirkan ujian berikutnya dengan kondisi saya mengalami kanker, gitu. Ya sudah, ya artinya sterilisasi ini, saya lanjutkan sampai sampai hari ini saya masih tetap melakukan penggunaan sterilisasi ikat gitu ya. Karena memang beresiko juga ketika seorang yang mengalami penyakit kanker itu kemudian mengalami kehamilan begitu ya, dan resikonya sangat besar, bagi si janin maupun si ibu. Jadi kondisi-kondisi seperti ini para muslimah perlu dipahami, bukan cuma enak atau nggak enak gitu ya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan dokter. Dan saya mencoba untuk second opinion. Kalau dokter yang satu akan mengatakan ibu angkat rahim karena beresiko kanker payudara walaupun sudah diangkat gitu ya, dia akan terjadi penyebaran bla 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 panjang begitu ya. Tapi kemudian saya mencoba bertanya kepada dokter yang lain ya, dokter yang lain melihat bahwa perjalanan kanker yang saya lewati prosesnya kemudian tidak didapati ada tanda-tanda kanker di rahim, ngapain rahim itu diangkat begitu. Jadi prinsipnya konteks ini dalam kerangka apa, kita itminan dalam menjalani apa yang, sudah kita dapati dari masukan-masukan para dokter itu. Nah, berangkat dari sini para muslimah yang dirahmati Allah, kita juga perlu perlu selektif gitu ketika kita menggunakan alat kontrasepsi tersebut gitu. Punya tujuan apa sih gitu yang sementara Allah sudah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa, orang yang nggak punya anak pengen punya anak, orang yang bisa dikasih anak tetapi mencoba untuk membatasi, walaupun alasannya adalah untuk masalah urusan dunia gitu ya. Namun semuanya itu harus kita kembalikan apakah memang itu, prinsipnya dibenarkan atau tidak dibenarkan ya, semua kembali kepada masalah keyakinan kita ya. Biasanya untuk, masalah kontrasepsi ini kembalinya kepada masalah keyakinan, keyakinan masalah finansial wabil khususnya. Kemudian yang kedua baru bicara tentang kesehatan gitu ya. Apalagi kalau bicara tentang perempuan-perempuan ini dia menikah dan kemudian dia bekerja. Itu relatif sering banget basic-nya adalah masalah finansial. Jadi bukan lagi bicara tentang kesehatan. Nah, karenanya kita lihat ya, tidak menimbulkan bahaya bagi yang bersangkutan, kemudian dalam keadaan terpaksa atau darurat sebab memang kepentingan untuk kesehatan dan semua ini bukan karena, keinginan kita, tetapi karena memang rekomendasi yang digambarkan oleh, para dokter yang memahami tentang apa yang ada dalam tubuh kita, apa yang ada dalam rahim kita, dalam vagina kita, dan seterusnya. Ya, masya Allah, tabarakallah, begitulah cara kuasa Allah ya memberikan. Saya punya teman itu ya, dia orangnya kecil banget ya gitu ya, tapi panggulnya itu mampu, melahirkan anak tuh sampai, 7 gitu ya, sampai anak 7 apa 8 gitu ya, saya lupa gitu ya. Tapi ada orang yang memang kalau kita lihat itu kondisinya besar gitu ya, tapi ternyata dia memiliki panggul yang kecil sehingga kesulitan selalu untuk menghadirkan melahirkan kecuali melalui sesar. Jadi dia pengennya bisa punya anak banyak, cuma kalau di Indonesia sesar itu ada batasan. Pengalaman saya waktu di Mesir gitu ya, bahwa, wanita-wanita di sana bahkan adik-adik kelas saya itu bisa melahirkan sampai 5 kali dan semuanya itu dalam kondisi sesar. Walaupun, posisinya memang, beresiko. Gitu ya. Tapi kan semua dalam pantauan dokter. Ketika si perempuan ini dalam keadaan sehat dan lain sebagainya, maka pantauan-pantauan ini, menjadi kekuatan sebetulnya dan motivasi bagi kita. Next, ya, kita lihat, berkaitan dengan masalah ini ya, di mana
di dalam ayat Al-Qur'an itu tidak ada spesifikasi ya, tidak ada spesifikasi terkait dengan, surat yang, membolehkankah atau mengharamkankah gitu ya. Karena pada prinsipnya tidak ada secara langsung hal ini berkaitan dengan masalah KB. Namun ada beberapa potongan, ayat pada surat di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah SAW yang membahas prinsip dan tujuan program berencana ini ya, konsepsi KB ini ya, dalam rangka apa, tentu dalam tinjauan Islam, di mana tujuan yang paling penting dari hadirnya KB ini adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga gitu. Jumlah anak yang tidak terlalu banyak tentunya akan menjadi faktor dalam pemberian fasilitas yang cukup dari orang tua pada anaknya. Ya, makanya orang-orang tua zaman dulu itu menikahnya apa? Menikah muda, ya. Dilalahnya qadarullah gitu ya, ketika kita memang menikah di usia yang sudah, mapan, bahkan ada yang terlalu mapan, wajar kalau akhirnya memiliki keturunan itu terbatas. Di Indonesia itu posisinya, wanita mengalami kehamilan di usia 35 tahun itu sudah tidak boleh lagi ditangani oleh bidan, misalnya seperti itu. Karena beresiko, apalagi kalau dia sudah di angka 40 dan lain sebagainya. Dan saya mengalami kelahiran itu di usia 42 tahun ya, di anak yang ketujuh itu di 42 tahun dan itu, bidan udah nggak ada yang mau, mengambil resiko gitu ya. Dan itu pilihan dari masing-masing negara atau masing-masing profesi dokter ini untuk apa, bidan dalam hal ini untuk tidak mengambil resiko itu, gitu ya. Karena memang bidan itu, patennya di bagian tertentu dan kedokteran itu memiliki ilmu yang tertentu, gitu ya. Dan ini tentu, harus diperhatikan begitu ya. Jadi faktor-faktor ini harus menjadi satu hal yang, gamblang ya. Tadi digambarkan dalam surat apa namanya, At-Taubah ya, An-Nisa ayat 9 ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi ayatnya digambarkan kamu tuh, hendaklah merasa takut ya kalau nanti masa depan anak-anak itu apa, tidak bisa kalian rencanakan menjadi lebih baik. Tapi sesungguhnya yang dimaksud dengan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa itu bukan hanya, dalam konteks jumlahnya sedikit. Justru yang harus kita khawatirkan walaupun punya anak cuma 1 atau 2, ternyata anaknya ini tidak kita bina dalam keadaan baik gitu ya. Tidak kita ajari sholat, tidak kita ajari dengan kebaikan gitu ya. Inilah yang harusnya kita katakan di'afa. Inilah yang perlu dibantu karena orang-orang seperti ini atau keturunan-keturunan yang lemah seperti ini itu, tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Peran dari orang tua itu bukan khawatir anak mereka apa, lemah karena urusan finansial gitu, tetapi yang harus kita khawatirkan adalah kekhawatiran kalau kita punya keturunan lemah dari sisi, agama mereka gitu ya. Jadi, para ulama sepakat sebetulnya ayat ini berkaitan dengan bukan masalah konsep KB gitu ya, tetapi kalau ada masuk permasalahan, penjarakan memiliki keturunan itu akan membuat kita optimal di dalam membina dan membimbing anak-anak kita, maka hal itu dibolehkan ya, selama apa? Konsepnya membuat jarak, bukan membatasi. Udahlah 2 aja repot saya, misalnya seperti itu, udah cukup 2 gitu ya. Bahasa cukup ini tidak diperkenankan gitu ya. Karena ini menjadi sebagai tanggung jawab kita bagi orang tua. Karena itulah mengapa alat kontrasepsi ini digunakan gitu ya untuk mengambil langkah, bukan pembatasan tetapi menjarakkan gitu ya. Karena apa, kita merasa bertanggung jawab juga di hadapan Allah terhadap apa yang akan dilakukan oleh anak-anak kita ke depan
ya, seperti itu. Melalui ayat ini kita lihat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita dalam konteks supaya apa? Jangan sampai anak-anak kita itu kehilangan perhatian ya. Sebelum memutuskan memiliki anak berikutnya ya, kita boleh mengambil langkah-langkah yang nantinya menjadi perhatian untuk anak yang baru saja kita lahirkan, begitu ya. Orang-orang tua dulu termasuk, ada encingnya suami saya ya, karena suami saya itu orang Betawi gitu ya, posisi adik bapak ya, adik ibu deh ya, adik ibu mertua itu sampai punya anak 18 gitu. Dan itu jumlahnya sangat besar menurut versi saya secara pribadi dan Masya Allah tabarakallah ya, beliau itu orangnya kurus banget tetapi Allah rezekikan setiap tahun, bahkan ada yang setahun itu 2. Dan 18 anak ini semuanya hidup, bayangin, ya. Masya Allah, tabarakallah. Artinya kalau konsep ini dibawa oleh orang kekinian gitu ya, kayaknya enggak banget deh gitu ya. Apalagi kalau para perempuannya mengambil langkah bekerja dan lain sebagainya, kayaknya enggak banget gitu. Nah makanya wajar ya di mekanisme di negeri kita ini ada sebuah aturan. Aturannya adalah oh ya kalau sudah berusia sekian dia mau melahirkan ada step by step yang harus dipahami gitu ya. Waktu saya lahir anak yang kelima saja gitu itu udah diwanti-wanti karena saya lahir anak yang kelima itu umurnya sudah di atas 35 lebih gitu ya. Nah, itu udah diwanti-wanti, "Ibu jangan punya anak lagi ya bla 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 bla." Ya saya heeh heeh aja begitu ya. Karena, dalam konteks bahwa kita, punya punya kebanggaan tersendiri gitu ya, ketika kita memiliki keturunan yang banyak sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sekarang saya punya anak 6 ya karena, kehamilan ke-7 yang ke-6, wafat. Punya anak 6 itu posisinya saya seperti apa, honeymoon banget gitu sama suami sekarang. Karena apa, anak-anak sudah gede-gede, kemudian tidak banyak yang ada di rumah gitu. Kebayang gitu ya, masa tua kita akan kita hadapi dengan apa, kondisi seperti kok kayak nggak punya anak gitu ya, padahal anak kita juga sudah banyak gitu ya, dan Masya Allah tabarakallah gitu ya, mengapa Rasulullah SAW menganjurkan keturunan itu bukan hanya sekedar memberikan pertolongan bagi kita, tetapi juga menjadi sebuah sensasi kebahagiaan tersendiri gitu ya, yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang ketika nanti dia berusia lanjut ya, tidak ada generasi atau keturunannya yang menjaganya, seperti itu. Jadi prinsipnya para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil secara spesifik ya terkait dengan apa namanya alat kontrasepsi ini memang tidak ada, tetapi kita lihat bagaimana orang tua itu boleh mengambil langkah ya, jika seseorang itu khawatir, kekhawatiran itu satu hal yang manusiawi gitu. Tetapi jangan sampai kekhawatiran ini justru menjadikan, hal yang menghilangkan rasa keyakinan kita kepada Allah, ya. Manusia itu punya kekhawatiran wajar gitu ya, dan kekhawatiran inilah yang harusnya menjadi sebuah sebuah pemicu bagi kita untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian di dalam surat Al-Isra juga ya diingatkan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq ya. Next dilihat ayatnya yang lain gitu ya. Nahnu narzukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'an kabira. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin ya. Jadi kalau Allah Maha mengetahui bahwa kebanyakan orang ngerasa takut kalau punya anak banyak karena apa? Nanti anak-anaknya itu nggak bisa dibiayai ya gitu ya. Anak-anaknya itu nggak bisa diperhatikan dengan baik gitu ya. Ini karena apa? Ada kondisi rasa takut yang berlebihan. Kenapa? Karena wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nggak boleh kita punya rasa takut yang berlebihan. Karena apa? Masing-masing anak itu apa? Narzukuhum wa iyyahum. Mereka sudah ada rezekinya yang akan Allah kasih
ya. Nah, berdasarkan inilah kita harusnya mengambil langkah ketika menggunakan alat kontrasepsi itu bukan karena masalah finansial gitu. Ya, bukan masalah finansial, tetapi dalam kerangka kita mampu menjadikan anak-anak ini berkualitas, mampu menghadirkan anak-anak ini memiliki pemahaman yang baik, begitu dan lain sebagainya. Nah, ayat ini ya secara tidak langsung memandu kita ya untuk selalu beriman dan memikirkan keselamatan gitu ya, kesinambungan dari keturunannya, mulai dari lahirnya sampai batinnya ya untuk urusan dunianya, urusan akhiratnya. Walaupun kita boleh dikatakan punya anak yang sudah kita batasi tadi ya, 2 anak cukup misalnya gitu ya. 1 lah, bahkan ada orang yang udah cukup 1 aja gitu ya. Saya punya keponakan itu dia melahirkan anak alhamdulillah kembar laki perempuan, setelah itu dia langsung potong. Udah cukup cukup cukup, kayaknya ngelahirin aja udah repot banget bla 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 begitu ya. Ternyata ini satu sugesti gitu ya, udahlah kayak, nggak perlu gitu ya, nggak perlu. Tapi ternyata begitu dia, berhadapan dengan membimbing anak, kemudian membawa anak-anak itu dalam kebaikan gitu ya, ternyata itu ada kesenangan tersendiri gitu ya. Bagaimana kita, mengelola hati kita sebagai seorang ibu, hati kita sebagai seorang ayah, bahkan satu waktu, kita akan mengelola hati kita menjadi, kakek nenek gitu ya ketika anak-anak kita berpotensi memiliki keturunan gitu. Jadi, dilarang bagi kita untuk merasa takut dengan urusan-urusan dunia yang berlebihan gitu ya. Kita jalani gitu ya, bahkan kita punya anak 1 aja belum tentu kita mampu menjaga dia sepanjang 24 jam itu, enggak. Itulah kenapa kita harus menyerahkan segala urusan penjagaan setelah kita mencoba maintenance gitu ya, anak keturunan kita, selebihnya kita berikan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang Maha menjaga gitu. Jadi inilah yang nantinya akan membuat kita enjoy gitu ya, memiliki keturunan sekalipun anak kita mungkin ada yang bermasalah, ada yang tidak bermasalah, tetapi itu adalah ujian yang Allah kasih. Jadi nggak semata-mata anak yang Allah kasih kepada kita itu semuanya memiliki problematika yang membuat kita hancur lebur gitu ya. Tapi juga Allah kasih dzurriyyatan thayyibah, dzurriyyatan sholihah yang bisa menyenangkan qurrata a'yun buat kita. Nah, oleh karenanya para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, beliau menyebutkan, "Ya Rasulullah," seorang sahabat bertanya, "Sungguh aku memiliki seorang budak dan aku berazal darinya. Tapi aku tidak suka kalau dia hamil sementara aku menginginkan apa yang diinginkan oleh para lelaki." Dan sementara kalangan Yahudi menceritakan bahwa azal adalah pembunuhan kecil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalangan Yahudi itu berdusta bahwa azal sama dengan pembunuhan kecil. Kalau saja Allah hendak menciptakan manusia dari air mani itu, pasti kamu tidak bisa menghindarinya. Kayak begitu. Makanya dari ayat ini ada para ulama yang menyebutkan azal itu juga diharamkan gitu ya. Tapi azal itu dibolehkan jika memang satu hal diharapkan untuk menjadi bagian alat kontrasepsi alami gitu ya, sekali-sekali gitu ya saat melakukan hubungan badan sehingga saat ejakuasi suami melakukan orgasmenya di luar misalnya seperti itu dalam kerangka menjaga ya tidak terjadinya kehamilan berkelanjutan karena masih menjaga bayi yang baru saja belum lama dilahirkan dan si istri masih merasakan sakit yang berkepanjangan dan lain sebagainya. Jadi macam-macam KB ini kita lihat banyak gitu ya. Prinsipnya KB di masa Rasulullah SAW disebut azal. Kemudian kita lihat KB yang dibolehkan dalam Islam dalam konteks kekinian ya. Ya, yang pertama kita sering mendengar pil KB ya. Pil KB ini punya fungsi apa? Ternyata untuk menghindari seorang perempuan ketika sudah minum pil ini nggak mengalami lagi yang namanya menstruasi. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan,
ada yang setahun. Tapi prinsipnya ini adalah satu alat buatan manusia. Sehingga satu waktu dia menggunakan alat itu, ya, anggaplah minum pil KB begitu ya, tapi kok tetap ya ada keluar darah gitu ya. Nggak bisa dihindari sesuatu yang fitrah gitu. Yang mana fitrah dari Allah itu perempuan yang memang dia mengalami menstruasi, ya dia akan menjalani menstruasinya itu walaupun tersendat dikarenakan ulah dari pil KB ini gitu ya. Jadi kita tidak bisa beranggapan apa yang dikasih oleh bidan, apa yang dikasih oleh dokter itu harus mempatenkan, nggak bisa gitu ya. Karena sesuatu yang disebut buatan melawan takdir yang benar, yang tabi'i, yang natural, itu yang fitrah itu sesuatu yang nggak bisa dibenturkan gitu ya. Jadi kitalah yang harus mewaspadai. Ini hanya ikhtiar gitu. Ikhtiar ya. Saya pengalaman ini karena kakak saya gitu ya. Kakak saya minum pil KB gitu ya. Tetapi ternyata ketika dia minum itu Allah masih tetap memberikan dia apa? Kesempatan hamil walaupun dia sudah minum gitu ya. Jadi ini hanya merupakan ikhtiar yang digunakan oleh perempuan ya. Tentu tadi konteksnya kalau dia sudah menggunakan alat-alat ini harus sepengetahuan suaminya. Nggak boleh dia mengambil langkah sendirian begitu ya. Nah, alat kontrasepsi ini berupa pil yang diminum untuk mencegah kehamilan, itu sudah kita pahami. Yang kedua, pil KB ini ada yang pil KB yang disebut progestin gitu ya. Nanti secara apa namanya detailnya mungkin lebih banyak dokter yang mengetahui ya. Namun secara umum saya mendapatkan ilmu karena memang banyak bertanya kepada para bidan dan juga dokter kandungan gitu ya. Itu mencegah pil progestin itu adalah bekerja dengan cara mencegah pelepasan sel telur dari ovarium dan mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat pertemuan sperma dan sel telur. Itu fungsi pil KB itu gitu ya. Tapi juga ada pil KB kombinasi ya. Proses kerja pil KB kombinasi ini sama dengan pil sebelumnya yang intinya menghambat pertemuan sperma dan sel telur gitu. Jadi ada yang mengatakan kalau apa-apa yang sifatnya model seperti ini apa namanya ya nggak ada kejelasan ya. Ternyata kalau Allah izinkan sekalipun diperlambat ternyata apa keduanya ketemu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, selain itu fungsi pil KB sebagai alat kontrasepsi ini, ya pil KB ini memiliki manfaat tambahan seperti apa? Mengurangi resiko kanker ovarium gitu. Kalau posisi pil KB ini digunakan, namun tidak disarankan bagi ibu yang sedang menyusui karena mengganggu apa? Produksi ASI. Biasanya itu kalau ada komunikasi dengan dokter-dokter kandungan dan juga kebidanan gitu, itu akan tahu. Ya, yang kedua KB suntik. Nah, ini juga terjadi pada saudara saya gitu ya. Walaupun udah suntik gitu, walaupun biasanya ini ada resiko-resiko ya. Kalau pakai pil KB ya, itu ada peningkatan hormon yang akhirnya badannya mungkin akan sedikit berisi gitu ya. Begitu juga KB suntik gitu ya. Ini banyak banget yang didapati ya. Alat KB suntik ini alat kontrasepsi yang melibatkan penyuntikan cairan yang mengandung hormon ke dalam tubuh seorang perempuan. Hormon yang terkandung dalam kontrasepsi ini tergantung ya bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kehamilan. Nanti untuk konsep suntikan ini sama dengan pil tadi. Ada 1 bulan, ada yang per 3 bulan gitu ya. Jadi banyak konsep yang ditawarkan gitu. Bisa jadi dia hanya sekedar untuk menjaga udah sampai sehat dulu badannya gitu ya, sehingga saat pun suami ingin dilayani dan lain sebagainya ya dia tetap bisa melayani tetapi tidak terjadinya pembuahan misalnya seperti itu. Dia ambil per 3 bulan, diperpanjang lagi per 3 bulan. Setelah per 3 bulan anaknya sudah bisa makan bla 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 dan seterusnya. Kemudian dia lepas misalnya seperti itu boleh dilakukan. Kemudian ada lagi yang digunakan adalah IUD.
Nah, di sini, yang dikenal dengan spiral ya, adalah alat KB yang dimaksudkan ke alat rahim perempuan. Alat kontrasepsi ini terbuat dari plastik yang kecil dan fleksibel dengan ukuran panjang sekitar 2 sampai 3 sentimeter dan diameternya itu kurang lebih 0, berapa ya, kira-kira begitulah, gitu ya. Nah, cara kerja IUD ini adalah menciptakan peradangan lokal di dinding rahim sehingga mencegah embrio menempel di sana. Selain itu, IUD juga dapat meningkatkan produksi lendir serviks sehingga sperma tidak dapat naik dan bertemu gitu ya. Nah, IUD ini ada dua, ada yang sifatnya hormonal, ada yang sifatnya non hormonal ya. Nah, ini sampai hari ini karena memang saya mengalami sedang proses pengobatan ya karena kanker saya. Jadi ada obat hormon yang saya minum gitu ya. Dilalahnya saya akhirnya mengalami menopause dini ya, harus tidak boleh lagi mengalami menstruasi gitu. Jadi sebetulnya saya sampai hari ini masih mengalami menstruasi, harusnya seperti itu. Kenapa? Karena dilihat dari sel-sel telur saya itu masih full gitu ya, masih besar gitu ya, masih banyak gitu. Nah, tapi karena saya mengalami kanker, maka dokter memberikan saya hormon untuk tidak mengalami menstruasi. Dampaknya rahim saya itu mengalami penebalan. Dampak penebalan akhirnya terjadilah bleeding gitu. Ya, karena bleeding inilah dokter menyarankan udah langsung aja diangkat rahimnya, itu akan berulang bla 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 bla. Tapi setelah cek memang sebetulnya tidak ada tanda-tanda kanker di dalam rahim saya. Maka saya mengambil langkah dari dokter yang kedua yang menyarankan nggak perlulah diangkat rahimnya, tapi dikasih obat. Cuma resikonya obat ini karena selama saya masih minum obat hormon karena kanker saya, penebalan dinding rahim ini masih akan terus terjadi gitu. Sehingga karena penebalan dinding rahim ini akan terus terjadi, pendarahan itu juga akan terus berulang. Sehingga dengan banyaknya berulang, saya harus tetap minum obat gitu. Ya, minum obat berskala tertentu. Nah, konteksnya itu terus berulang, akhirnya dokter yang mengatakan nggak perlu angkat rahim itu menyarankan untuk menggunakan IUD. Ya, gitu. Jadi padahal saya kan sudah steril ikat gitu ya, tapi steril ikat ini tidak ada pengaruhnya dengan posisi tuba Fallopi saya gitu ya. Nah, makanya dibuatlah dimasukkanlah IUD. Tapi IUD-nya ini bukan IUD alat kontrasepsi secara keumuman penggunaan alat kontrasepsi spiral, bukan. Tetapi memang ini produk baru yang fungsinya kalau terjadi penebalan di dinding rahim, dengan sendirinya darah itu akan keluar tanpa ada resiko macam-macam begitu. Nah, jadi kita lihat alat-alat ini sendiri memiliki spesifikasi tersendiri gitu. Nah, sementara di sebagian negara, wabil khusus di negara Eropa, di negara Arab gitu ya, jadi ada yang mengharamkan penggunaan spiral. Kenapa penggunaan spiral ini nggak dibolehkan? Karena prinsipnya adalah sudah bertemunya sperma dan sel telur gitu ya, kemudian dimatikan gitu. Ya, itu ada yang punya konsep seperti itu. Makanya di negara Arab itu hampir bisa dikatakan sedikit banget yang menggunakan IUD ini, menggunakan spiral. Karena prinsipnya dia sudah bertemu kemudian dimatikan, kemudian dibekukan ya. Kalau yang lain kan seperti tadi pil, kemudian suntik, dia belum ketemu, dia nggak diketemukan gitu. Tapi kalau IUD ini menurut para ahlinya itu diketemukan tapi dimatikan. Nah, begitu ya. Sehingga untuk konsep spiral ini ada perbedaan gitu. Kemudian yang keempat adalah implan, ya, implan KB. Implan KB ini merupakan metode kontrasepsi yang sangat efektif dalam mencegah kehamilan. Tingkat keberhasilan implan ini sangat tinggi
ya, mencapai 99,9% gitu ya. Dengan begitu apabila perempuan, memakai implan ini, maka, misalnya dari 1.000 perempuan gitu ya, paling cuma hanya 3 atau 4 gitu ya yang mengalami, bisa hamil kalau, penggunaan implan ini ya. Ya, penggunaan implan KB tidak mempengaruhi produksi dan kualitas ASI gitu ya. Setelah implan dicabut, kesuburan biasanya itu akan tetap aktif gitu ya. Nah, yang paling, banyak dan naudzubillah min dzalik gitu ya, walaupun ini dianggap paling mudah gitu ya, tapi juga resikonya justru menjadi jejak-jejak yang ditularkan kepada generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Apalagi ya pemerintah kita waktu lalu gitu ya, itu mendeklar tentang, PP ya, nomor 28 tentang sosialisasi kondom, gitu. Kalau zaman kita dulu kecil, saya kecil gitu, yang namanya kondom itu hanya bisa dibeli di apotik dan orang dewasa. Kalau sekarang udah ada di minimarket gitu ya. Nah, kondom ini adalah alat kontrasepsi yang digunakan, selama hubungan seksual. Ya, sperma, menghalangnya sperma itu untuk tidak masuk ke dalam lubang vagina. Dia seperti balon gitu ya. Tapi resiko ini juga, besar gitu. Ya, dia akan, banyak bisa berlaku kehamilan ya, eee karena posisi-posisi yang kita tidak pernah tahu ya bagaimana seseorang ejakuasi itu, gitu ya. Nah, inilah mungkin yang bisa saya sampaikan, waktu yang sangat terbatas ya. Jenis kontrasepsi yang dilarang di sini adalah kontrasepsi yang membahayakan kesehatan, kemudian sterilisasi tanpa alasan medis gitu ya. Kemudian yang ketiga aborsi kecuali dalam kasus darurat. Apa yang dimaksud pada poin ketiga ini adalah ketika sepasang suami istri ya mengetahui bahwa si istri mengalami kehamilan, tetapi sesungguhnya kehamilan itu bisa mendatangkan mudorot gitu ya. Maka di sebagian, dokter itu masih ada yang membolehkan, ibarat kata aborsi di usia kandungan dini. Misal, sudah diketahui ini gitu ya, si ibu baru saja mengalami kelahiran. Karena di Mesir itu ada kejadian kami punya teman ya mengalami kelahiran baru berusia kurang lebih 2 atau 3 bulan, ternyata dia hamil lagi gitu. Dia hamil lagi, nah, ketahuan kehamilannya itu baru 1 bulan. Maka disepakati oleh dokter boleh gitu ya untuk digugurkan karena posisinya belum terbentuk bukan belum terbentuk, belum masuknya, ruh gitu, ya belum, masuknya ruh. Nah, inilah kategori perbedaan pendapat para ulama terkait dengan aborsi yang konotasinya boleh digugurkan jika memang dalam keadaan darurat. Nah, sekarang permasalahannya aborsi ini justru dilakukan oleh, orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Mereka yang tidak mengalami, pernikahan gitu ya, atau mereka yang mengalami pernikahan tapi, prinsipnya belum siap begitu ya. Nah, ini, kategori yang salah dan, dilarang di dalam Islam. Next, masih adakah? Ya, ini syaratnya dengan izin suami, ya tidak membahayakan kesehatan, tadi sudah saya sampai, tidak bertentangan dengan syariat, dengan tujuan mengatur ya, bukan membatasi. Wallahu alam, saya cukupkan sampai di sini, bisa kita sambung dengan tanya jawab.